Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani dengan keyword 9055137 ingin presentasikan tugas video saya tentang mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer tentang representasi data. Selamat menyimak. Pada representasi data, ada dua bilangan positif number yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada bilangan desimal yang memiliki 10 angka di dalamnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua adalah bilangan binary yang hanya terdiri dari dua angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Ini adalah tampilan tabel 8 bit bilangan desimal dan binary. Tabel ini mempermudahkan kita dalam mencari hasil bilangan binary. Di sini kita memiliki 6 bilangan desimal. Untuk bilangan desimal 1, itu berasal dari 2 pangkat 0. Maka dari itu, kita isikan bilangan biner 1 pada tabel 2 pangkat 0. Karena bilangan yang menghasilkan angka 1 hanya 2 pangkat 0, maka tabel lainnya diisikan angka 0. Dan binary dari 1 adalah 0,000,000,001. Begitupun bilangan selanjutnya. Karena di bilangan desimal 2 hanya berasal dari 2 pangkat 1, maka kita isikan angka binary 1 pada tabel kolom 2 pangkat 1. Selebihnya adalah 0. Maka binary dari 2 adalah 0,000,000,010. Bilangan desimal 3 berasal dari 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 0 itu bernilai 1 dan 2 pangkat 1 itu bernilai 2. Dan apabila keduanya dijumlahkan akan menghasilkan nilai 3. Maka dari itu, binary 1 diisikan pada tabel kolom 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Selebihnya, isikan angka 0. Maka, binary dari 3 adalah 0,000,000,011. Begitupun seterusnya. Di sini, kita akan mencoba mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Bilangan desimal akan dibagikan dengan 2 sampai bilangannya habis terbagi. Setiap bilangan genap yang dibagi 2 akan bernilai 0 atau tidak tersisa. Dan setiap bilangan ganjil yang dibagi 2 akan bernilai 1 atau tersisa. Kita akan mengkonversikan bilangan desimal 24 ke bilangan biner. 24 kita bagikan dengan 2 dan menghasilkan nilai 12. Karena tidak ada angka yang tersisa, maka binarinya adalah 0. 12 kita bagikan lagi dengan 2 dan menghasilkan nilai 6. Karena tidak ada angka yang tersisa, maka binarinya adalah 0. 6 juga kita bagikan dengan 2 dan menghasilkan nilai 3. Karena tidak ada angka yang tersisa, maka binarinya adalah 0 juga. Terakhir adalah angka 3. Angka 3 juga dibagikan dengan 2 dan menghasilkan nilai 1. Karena 3 adalah bilangan ganjil, maka dia memiliki satu angka yang tersisa yang tidak habis dibagi dengan 2. Karena memiliki satu angka yang tersisa, maka binarinya adalah 1. Hasil akhir binary kita ambil dari bawah, yaitu 11000. Maka binary dari 24 adalah 11000. Sekarang kita akan mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Kalau yang tadinya dari desimal ke biner, sekarang kita konversikan kebalikannya. Mulai dari kanan ke kiri, bilangan binary kita beri nilai pangkat 2. Mulai dari 2 pangkat 0, lalu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan pangkat seterusnya. Setelah itu, kalikan masing-masing angka biner dengan nilai pangkat 2-nya. Lalu, jumlahkan hasilnya. Kita akan mengkonversikan binary 11000 ke bilangan desimal.
Seperti rumus di atas, kita harus beri nilai pangkat 2-nya dulu, agar kita tahu dengan pangkat berapa aja bilangan itu akan dikalikan. Kita hanya perlu menjumlahkan bilangan binary yang berangka 1 saja, karena apabila bilangan binary yang berangka 0 itu dikalikan, maka hasilnya akan tetap 0 kan teman-teman? Jadi, kita akan kalikan masing-masing angka satunya dengan nilai pangkat 2-nya, yaitu 1 kali 2 pangkat 3 dan 1 kali 2 pangkat 4. 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8, dan 1 kali 2 pangkat 4 adalah 16. Lalu keduanya kita jumlahkan, dan hasil akhirnya adalah 24. Ya, maka benar, bilangan desimal dari 11000 adalah 24. Nah, mudah kan teman-teman cara kita mengkonversikan dari desimal ke binary dan binary ke desimal. Pada representation data juga terdapat signed representation. Ini adalah cara untuk mengkodekan bilangan negatif dan positif dalam sistem bilangan biner, khususnya dalam komputer. Ini penting ya, karena komputer hanya menggunakan bit 0 dan 1 untuk menyimpan informasi. Dan representation ini memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah suatu bilangan adalah positif atau negatif. Hanya perlu kita tahu, pada representation ini ada one complement and two complement. One complement ini adalah metode representasi bilangan negatif dalam sistem biner dengan cara membalikkan semua bit dari bilangan positifnya, yaitu 0 jadi 1 dan 1 jadi 0. Kalau two complement adalah cara paling umum yang dipakai komputer untuk mempresentasikan bilangan negatif dalam bentuk biner. Karena pada dasarnya komputer hanya mengetahui angka 0 dan 1. Nah, kalau sebelumnya itu kita mengkonversikan nilai positif, sekarang kita akan mengkonversikan bilangan desimal negatif, yaitu min 56 ke binary. Sama seperti sebelumnya, bilangan desimal akan dibagikan dengan 2 sampai bilangannya habis terbagi. Setiap bilangan genap yang dibagi 2 akan bernilai 0 atau tidak tersisa, dan setiap bilangan ganjil yang dibagi 2 akan bernilai 1 atau tersisa. Nah, bedanya di sini kita akan mengkomplementkan nilai binarinya. Pertama-tama, kita akan mengkonversikan positif number desimal 56-nya. Karena kita akan mengkonversikan nilai positifnya, maka negatifnya kita singkirkan dulu. Nah, seperti rumusnya, desimal 56 kita bagi dengan 2 dan menghasilkan nilai 28. Karena tidak ada angka yang tersisa, maka binarinya adalah 0. 28 kita bagikan lagi dengan 2 dan menghasilkan nilai 14. Karena tidak ada angka yang tersisa, maka binarinya adalah 0. 14 juga kita bagikan dengan 2 dan menghasilkan nilai 7. Karena tidak ada yang tersisa, maka binarinya adalah 0. 7 juga kita bagikan dengan 2 dan menghasilkan nilai 3. Karena 7 adalah bilangan ganjil, maka dia memiliki satu angka yang tersisa yang tidak habis dibagi dengan 2. Karena memiliki satu angka yang tersisa, maka binarinya adalah 1. Terakhir adalah angka 3. Angka 3 juga dibagi dengan 2 dan menghasilkan nilai 1. Karena 3 adalah bilangan ganjil, maka dia memiliki satu angka yang tersisa yang tidak habis dibagi dengan 2. Karena memiliki satu angka yang tersisa, maka binarinya adalah 1. Hasil akhir binary kita ambil dari bawah, yaitu 111 000. Nah, sekarang kita akan mengkomplementkan binary-nya. Untuk mengkomplementkan binary, kita membutuhkan 8 bit. Karena hasil bilangan binary ini hanya ada 6 bit, maka cukup kita tambahkan 2 angka 0 di belakangnya. Setelah binary-nya menjadi 8 bit, selanjutnya kita pakai komplement 1 untuk menginverse bilangannya. Setelah itu, kita lanjut komplement 2 dengan cara masing-masing bilangan ditambahkan dengan 1. Cara cepatnya, kita hanya perlu melihat angka 0 yang terakhir di sebelah kanan dan menjadikan angka 1. Untuk 3 angka di sebelah kanannya, semuanya kita jadikan angka 0.
Dan untuk 3 angka di sebelah kirinya, kita bawa turun saja angka-angkanya. Karena ini adalah nilai akhir setelah melewati 2 komplement, maka negatif tadi kita pasangkan kembali pada binernya. Nah, maka binary dari min 56 adalah min 11001000. Nah, sekarang kita bakal mengkonversikan bilangan negatif binary ke negatif desimalnya. Kalau tadi dari desimal ke biner, sekarang dari biner ke desimal. Mulai dari kanan ke kiri, bilangan binarinya kita beri nilai pangkat 2. Mulai dari 2 pangkat 0, lalu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Lalu kita kalikan masing-masing angka binernya dengan nilai pangkat 2-nya. Setelah itu, kita jumlahkan hasilnya. Jadi kita akan mengkonversikan binary min 1, 100, 1000 ke bilangan desimal. Seperti rumus di atas, kita harus beri nilai pangkat 2-nya dulu, agar kita tahu dengan pangkat berapa aja bilangan itu akan dikalikan. Kita hanya perlu menjumlahkan bilangan binary yang berangka 1 saja. Karena apabila bilangan binary yang berangka 0 itu dikalikan, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi kita akan kalikan masing-masing angka satunya dengan nilai pangkat 2-nya, yaitu 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 6, dan min 1 kali 2 pangkat 7. 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8, 1 kali 2 pangkat 6 adalah 64, dan min 1 kali 2 pangkat 7 adalah 128. Lalu ketiganya kita jumlahkan, dan hasilnya adalah min 56. Maka benar, bilangan desimal dari min 11001000 adalah min 56. Nah, mudah kan teman-teman? Karena konversinya tidak jauh beda dengan konsep awal. Bedanya, pada bagian ini kita memakai 2 komplement untuk mengkonversikan bilangan negatif. Nah, sekarang kita masuk ke binary kode desimal. Apa sih itu binary kode desimal? Jadi, binary kode desimal atau biasa disingkat dengan BCD adalah metode representasi angka desimal dalam bentuk biner, di mana setiap digit desimal dikodekan secara terpisah menggunakan 4 bit. Jadi, setiap angka dari bilangan desimal tidak diubah ke biner biasa, tetapi diekspresikan satu per satu dalam biner. Nah, kenapa BCD itu dipakai? Karena BCD ini lebih gampang dibaca manusia, apalagi dalam dunia keuangan, kalkulator, dan mesin kasir yang butuh akurasi digit per digit. Sekarang kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke BCD, yang mana telah diketahui nilai desimalnya adalah 92. Jadi, bilangan desimal ini akan kita pisahkan, lalu kita cari binary dari kedua angka tersebut. Nah, di BCD ini kita main tabel lagi nih, seperti di tabel awal video tadi, tapi pada BCD ini kita hanya memerlukan 4 bit saja. Teman-teman pastinya udah ngerti kan caranya gimana? Kalau gitu, ayo kita isi ke tabel ini. Di sini kita memiliki 2 bilangan desimal, yaitu 2 dan 9. Untuk bilangan desimal 2, itu berasal dari 2 pangkat 1. Maka dari itu, kita isikan bilangan biner 1 pada tabel 2 pangkat 1. Dan tabel lainnya diisikan angka 0, maka binary dari 2 adalah 0010. Hasilnya kita simpan dulu ya. Nah, sekarang bilangan desimal 9. Bilangan desimal 9 berasal dari 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 0. Karena apabila keduanya ditambahkan akan menghasilkan nilai 9, maka binary dari 9 adalah 1001. Nah, sekarang kita cukup menggabungkan kedua hasil binary-nya. Maka jawabannya adalah BCD dari 92 adalah 100101010. Begitulah cara konversi desimal ke BCD. Gimana dengan materi kali ini? Menyenangkan nggak?
Kalau menyenangkan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya Fitri Ramadhani, sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.